Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com, Cina memang punya armada kapal perang terkuat di Asia mengungguli Indonesia. Armada kapal perang Cina terlalu kuat bila harus dihadapi Indonesia saat ini. Terlebih Cina sudah mampu membentuk Carrier Battle Group yang tak bisa ditandingi armada kapal perang Indonesia. Carrier Battle Group atau disingkat CBG merupakan menu wajib bagi negara penganut pakem Blue Water Navy. Mempunyai CBG bisa membuat sebuah negara menempatkan kekuatan tempurnya di berbagai belahan dunia manapun. Cina sedang menuju jalan untuk memperkuat CBG-nya hingga beberapa armada. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip dari laman artikel tersebut yang berjudul, Formasi Tempur Kapal Perang Indonesia Kuat, Cina akui armada NKRI unggulan di Asia Tenggara. Benarkah Cina mengakui bahwa kekuatan armada Indonesia unggul di Asia Tenggara? Bagaimana keunggulan kekuatan armada laut TNI? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Panutan Cina membentuk CBG tak lain adalah lawannya sendiri yakni US Navy Amerika Serikat. Di dalam CBG sendiri nantinya dibagi menjadi beberapa bagian. Di lingkungan US Navy, CBG nantinya akan dibagi lagi menjadi Carrier Strike Group CSG. CSG biasanya terdiri dari 1 kapal induk, 1 kapal cruiser, 2 destroyer dan 2 kapal perang anti kapal selam. CSG US Navy biasanya digunakan untuk menjaga rantai pasokan dari Amerika dan sekutunya di Eropa. Selain CSG, di CBG dibagi lagi dengan apa yang namanya Amphibious Ready Group. ARG ini dibekali dengan kapal serbu amfibi semisal landing helikopter Dog. ARG diisi oleh pasukan marinir beserta alutsistanya. Dengan adanya CBG menjamin kepentingan nasional Amerika Serikat di luar negeri. Hal inilah yang hendak ditiru oleh Cina. Cina saat ini tengah berusaha memiliki 11 kapal induk layaknya Amerika Serikat. Mereka saat ini tengah mencapai 3 unit kapal induk yakni Liaoning, Shandong dan Fujian, di antaranya ketiganya, Fujianlah yang paling canggih. Type 003 Fujian sudah menggunakan catobar yakni ketapel magnet untuk melontarkan jet tempur layaknya USS Nimitz. Meski demikian 1945.com menjelaskan Fujian tak akan pernah bisa menandingi kapal induk Amerika Serikat. Apa arti debut Fujian secara operasional dan strategis? Mungkin tetap menjadi kasus bahwa kapal induk, pesawat taktis, dan kapal perang Cina tetap berada di belakang Amerika Serikat dan rekan-rekan sekutu mereka dengan langkah-langkah teknologi. Salah satu penyebab kenapa Cina masih saja belum overpower walau memiliki kapal induk ialah soal pengalaman tempur. Amerika Serikat sudah berpengalaman di medan perang dimanapun ia berada. Bahkan Liaoning pun akan sangat rentan diserang oleh Indonesia bila berani mendekati Natuna Utara. Kelompok kapal induk Cina kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan kepulauan dalam situasi tegang apalagi melewatinya. Kekuatan udara Jakarta akan lebih berbahaya daripada J-15 di kapal induk Cina. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir. Tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, Beber Cimsek pada 14 September 2020. Selain itu Indonesia punya taktik mengunci posisi armada kapal induk Cina. Dengan menutup akses Selat Malaka dan Natuna Utara, maka armada kapal induk Cina cuma akan berputar-putar di Indo-Pasifik untuk kemudian biarkan US Navy yang akan menyelesaikan sisanya. Bagi Amerika Serikat, jika Indonesia dapat dibawa di bawah komando Kubu Barat, dapat menggunakan seruan Indonesia di ASEAN untuk memobilisasi sejumlah besar negara Asia Tenggara untuk mengikuti Washington untuk memblokir Cina. Jika Amerika Serikat meyakinkan Indonesia untuk berpihak padanya, di satu sisi dapat memblokir semua saluran bagi Cina untuk masuk ke Samudra Hindia, sehingga kekuatan strategisnya terperangkap kuat di wilayah kecil di utara Kepulauan Nanyang, dan di sisi lain Indonesia bisa memanfaatkan Selat Sunda dan Selat Lombok.
Inilah alasan mengapa Amerika Serikat mempersenjatai Australia dengan segala cara dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, memenangkan Indonesia sama saja dengan menambahkan asuransi ekstra ke Australia, lapor media Cina pada 1 Agustus 2022. Militer Indonesia memang dikenal Spartan jikalau diberi tugas mempertahankan marwah NKRI. Terlebih Indonesia dan Amerika Serikat tengah menjalin kerja sama militer untuk melawan Cina. Militer Indonesia juga jago menyusun strategi pertahanan dengan memanfaatkan banyaknya pulau. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, dan pulau-pulau tidak jauh dari satu sama lain. Mengandalkan medan yang menguntungkan, pihak yang bertahan menyebarkan lapisan pertahanan di sini dan terlibat dalam perang gerilya di laut, yang akan sangat menghabiskan kekuatan efektif pihak yang menyerang, jelas media Cina pada 1 Agustus 2022. Militer Indonesia juga sulit ditundukkan bangsa asing. Tidak seperti Jepang yang jadi pion Amerika Serikat, Indonesia ialah kekuatan mandiri, negara merdeka seutuhnya. Jepang harus tunduk kepada Amerika Serikat dalam pilihan jalur kebijakan nasionalnya dan bersedia menjadi pionnya. Situasi di Korea Selatan juga serupa, memiliki kekuatan militer yang dapat memberikan tempat di dunia, tetapi harus bertahan di celah-celah kekuatan politik yang kuat. Ada negara yang diam-diam bangkit, yaitu kekuatan maritim di Asia Tenggara, Indonesia. Kekuatan nasional Indonesia yang komprehensif terus meningkat, dan kekuatan ekonominya meningkat, selanjutnya secara alami akan berusaha untuk meningkatkan status militernya. Indonesia memiliki 900.000 prajurit elit. Jika tingkat kinerja senjata dan peralatan mereka cukup meningkat, maka Indonesia akan menjadi kekuatan yang kuat di perairan selatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh negara-negara barat, lapor Bilibili pada 24 Juni 2021. Melihat Indonesia begitu agresif, Cina mengakui bahwa modernisasi militer NKRI memang gila-gilaan. Angkatan Laut Indonesia telah melakukan pembelian besar-besaran kapal permukaan Angkatan Laut dalam dekade terakhir, tetapi telah didasarkan pada rencana jangka panjang, dipikirkan dengan matang, dan ketat daripada mengandalkan keputusan head-to-head rencana jangka pendek. Penempatan dan pembagian kapal baru TNI AL di semua tingkatan sangat jelas. Armada lepas pantai terutama terdiri dari kapal patroli, kapal rudal dan kapal patroli ringan dengan senjata dan peralatan yang relatif sederhana, jelas media Cina pada 7 Juli 2020. Formasi tempur kapal perang Indonesia juga dibedah Cina. Armada utama Angkatan Laut terdiri dari frigat Sigma berukuran sedang 3.000 ton dan fregat kelas berat Iver Huitfeldt tak jadi dibeli di mana fregat besar bertanggung jawab untuk menggunakan sistem peluncuran vertikal yang kuat dan sistem radar pertahanan udara area untuk seluruh armada. Diatur, dan fregat menengah bertanggung jawab bersama untuk tugas anti-kapal selam dan tugas tempur lainnya dengan frigat besar, di antaranya fregat menengah lebih fokus pada pengawalan anti-kapal selam, ungkapnya. Maka dari itu Cina yakin armada kapal perang Indonesia unggulan di Asia Tenggara. TNI Angkatan Laut armada unggulan, tegasnya. Armada kapal perang Indonesia lambat laun akan besar untuk mampu mematahkan militer Cina.